Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 7 mata kuliah Al-Indonesia li Al-Natiqin bi Al-Arabiyah akan menyampaikan sebuah media pembelajaran untuk pembelajar asing. Nah, media yang telah kami buat ini adalah media yang berdasarkan atau dibuat dengan articulate storyline yang insya Allah akan membantu rekan-rekan untuk belajar bahasa Indonesia khususnya. Nah, tidak panjang lebar, mari kita pelajari atau kita ketahui apa sih media pembelajaran yang telah kita buat. Nah, media pembelajaran yaitu sudah kami sertakan linknya di bawah. Jadi nanti rekan-rekan yang ingin mencoba silahkan bisa mengklik linknya di bawah. Nah, linknya sudah saya cantumkan. Tema yang kami ambil atau yang kami pilih dalam media pembelajaran ini yaitu macam-macam pawai di Indonesia. Mengapa kami memilih hal ini? Karena hanya di Indonesia saja yang memiliki pawai unik berbeda dengan negara-negara yang lainnya. Nah, apa aja sih yang ada di Indonesia mengenai pawainya? Yuk kita mulai. Nah, ketika kita mulai, maka kita harus menuliskan nama kita. Nah, saya tulis nama saya Rijal. Nah, selanjutnya di sini akan disuguhkan beberapa pilihan yang insya Allah sangat bermanfaat bagi rekan-rekan yang ingin belajar bahasa Arab. Nah, ada macam-macam pawai, materi, dan juga kuis yang tidak akan membosankan ketika rekan-rekan mempelajarinya. Nah, maka dari itu, agar tidak penasaran, yuk kita mulai mengenai penjelasan pawai, berbagai macam pawai yang akan dijelaskan oleh Saudari Lutfia Dwi Septiani. Tafadhol mashkura. Syukran. Naam, huna mewujud anas filogot ini yakni Al-Indonesia wal Arabiyah. Berarti boleh tolong diklik Arabnya. Mewujud anas filogoh Al-Arabiyah. Di sini juga ada audionya tersendiri dalam bahasa Indonesia. Al-Anas tamir ila mufrodat. Huna mewujud beberapa kosakata yang berhubungan dengan teks sebelumnya. Nah, saat kita klik masing-masing mufrodat juga bisa menimbulkan suara. Boleh dicoba, operator. Nah, ya, begitu pula untuk seterusnya sama. Kemudian, summa nastamir ila cuplikan atau video. Nah, huna mawujud ada video yang berisi gambaran dari suasana pawainya.
cukup, bisa dilanjut ke home lagi. Mas Samir, ya, pawai kemerdekaan, pawai takbiran. Di sini juga sama, ada nas yang 2 bahasa, ada Arab dan Indonesia. Para peserta pawai menjalankan Ada audionya juga dalam bahasa Indonesia. Kemudian Mas Samir dan di sini juga ada kosakata yang kalau kita klik kosakatanya bisa timbul audionya. Naam, Nasamir ila cuplikan. Nah, sama seperti sebelumnya, di sini juga ada video yang menggambarkan suasana pawainya. Yang terakhir ada pawai kemerdekaan. Pawai kemerdekaan. Al-Istiqlal. Al-Istiqlal. Lakukan arak-arakan keliling tanah. Nah, ini juga ada nas yang 2 bahasa, bahasa Arab dan Indonesia. Kemudian ke kosakatanya. Dalam arak-arakan. Sama di sini juga, kalau diklik bisa timbul suaranya. Ya, Nastamir ke cuplikan. Sama di sini juga ada gambaran mengenai suasananya. Bisa kembali lagi ke home. Mungkin sekian pemaparan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ukhti Lutfia yang telah memaparkan mengenai pawai yang ada di Indonesia. Wah, ternyata ada banyak ya, kurang lebih ada 3 yang dicantumkan di sini. Dan rekan-rekan juga bisa lihat bahwa kegiatannya itu sangat unik-unik, hanya ada di Indonesia. Nah, kira-kira apalagi sih yang ada di media pembelajaran ini? Yang tentunya namanya juga media pembelajaran, selain pengetahuan mengenai pawai, ada juga materinya. Nah, kita lanjut mengenai materi yang akan dijelaskan oleh Saudara Bahrul. Falyatafadhol masykuran. Baik, syukran kepada moderator ya. Kita lanjut ke bagian materi. Nah, kata penghubung yaitu kata penghubung adiktif atau gabungan merupakan kata yang berfungsi menghubungkan antar klausa, kalimat dan paragraf yang memiliki kedudukan yang sama. Itu contohnya seperti dan, lagi pula dan serta. Kama pada fil Arabia itu sama huruf atfi. Cuma contoh ibu sedang menulis dan ayah memperbaiki motor. Nah, dan di sini itu disebut kata penghubung. Cuma ayah, ibu serta adik akan ke Surabaya bulan depan. Untuk kata serta ini disebut dengan kata penghubung. Mungkin sekian dari saya. Kembalikan ke Alhamdulillah, terima kasih pada Saudara Bahrul. Tuh, alhamdulillah. Selain tadi pengetahuan mengenai pawai obor, ternyata kita juga diinformasikan mengenai tanda baca, bukan tanda baca, tanda penghubung. Nah, ini sangat bermanfaat bagi rekan-rekan yang ingin belajar bahasa Indonesia. Nah, setelah kita mendapatkan ilmu agar kita lebih fresh, maka kita harus kuis. Nah, kira-kira kuis apa sih yang ada di dalamnya? Yuk kita lihat. Insya Allah akan dibimbing oleh Ukhti Rini Sonia. Falyatafadhol mashkura. Naam, istamir ila kuis atau tadribat. Nah, awalan ya
Jala ya dulu artinya adalah A. Menolong, B. Mengelilingi, C. Mengendarai. Coba diklik salah satu operator. Ya, coba aja. Nah, idza kana hadza khotoan fasal yuzhiru hakaza. Selanjutnya, nomor 2, Lailatul Akhir Yaum min Syahri Ramadan bisa disebut dengan coba diklik aja yang mana. Ya, nah, idza kana hadza sahihan fasal yuzhiru hakaza. Selanjutnya, nah, ini juga dilakukan dengan hal yang sama kayak tadi. Bagaimana cara memainkan rebahan dan gedung dan bedug. Ya, selanjutnya. Beda salah satu aja. Ya, selanjutnya. Dafun wa tablun adalah salah. Selanjutnya, aktivitas yang sesuai dengan gambar di bawah ini. Gambarannya sesuai yaitu, alhamdulillah, benar. Kemudian masyarakat yang melakukan obor biasanya diiringi oleh selanjutnya, gambar di bawah merupakan aktivitas yang sesuai kemerdekaan. Kemudian, bedug adalah bagian dari aktivitas pawai apa? Alhamdulillah, benar. Siapa saja peserta pawai kemerdekaan? Alhamdulillah. Benar. Nah, jika memenuhi passing score, maka dikatakan lulus. Namun, jika skor kurang dari passing score, maka harus belajar lagi. Mungkin cukup sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Masya Allah, ternyata di media pembelajaran ini selain kita mendapatkan ilmu, kita juga bisa sekalian refreshing atau merefresh materi yang telah kita dapatkan. Jadi enggak hanya nempel saja, tapi kita juga mengaplikasikannya sehingga materi yang disampaikan atau yang kita terima bisa lebih kuat lagi. Nah, alhamdulillah setelah kita mendengarkan pemaparan dari pemateri, pasti rekan-rekan penasaran siapa sih yang membuat media pembelajaran ini. Nah, yuk kita intip kreatornya. Nah, untuk media pembelajaran ini ternyata dibuat oleh 4 orang. Siapa saja? Yang pertama adalah Lutfia Dwi Septiani. Nah, yang kedua ada Muhammad Bahrul Ulum Darussalam. Yang ketiga ada Rijal Madani. Dan yang keempat ada Rini Sonia. Nah, alhamdulillah inilah media pembelajaran yang telah kami buat secara bersama-sama guna memudahkan di antara teman-teman yang ingin belajar bahasa Indonesia. Nah, mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.